Cerita berawal dari keberadaan seorang prajurit Inggris pada tahun 80-an di sebuah pulau terpencil yang berada di Argentina, di mana dengan bangganya ia sedang melapor bahwa tentara musuh sudah ia habisi hanya dengan sebilah pisau saja. Namun ia tidak sadar, dari para tentara muda Argentina ini masih ada yang hidup dan sedang mengincarnya. Like lambs. Sambil menahan puyeng akibat luka songhek di jidatnya, si prajurit belagu tidak menyangka masih ada musuh yang masih tersisa. Terlihat si tentara Argentina pun dengan santuinya mukbangin daging, sembari melihat penderitaan musuhnya. Pria ini pun heran dong, lah dari mana musuhnya punya daging segede itu? Rupanya ceker si prajurit Inggris telah dibarbeque oleh si tentara Argentina yang ternyata berjiwa psikobil atau psikopat kanibil. Dan inilah kemudian kita beralih ke masa sekarang, ketika sebuah band cadas mendatangi bar di daerah terpencil yang berada di Argentina, di mana semua ini dalam rangka tur album mereka yang berjudul Jeritan Azab. Tapi bukannya happy apalagi excited, mereka terlihat bete karena tempat ini begitu sepi. That awful bathroom, it's filthy. No, I'm not. Of course I'm not. Sesaat sebelum perform, Mark si gitaris ogah manggung karena cuma ada segambreng orang yang menunggu penampilan mereka. Sikap pria ini pun membuat si promotor kecewa dan membuat marah si drummer yang bernama Billy. Who the fuck you nigga? We're leaving. This wanker's not doing well his job. This is the last concert of the tour. We're gonna have fun tonight. And you know what? Setelah meluapkan unek-uneknya, Billy mengajak Mark mabok sangat golerna jika sudah menyelesaikan konser terakhir mereka yang satu ini. Hingga Mark pun akhirnya setuju menggeber musik cadas yang mampu menggetarkan kalbu. Di tengah alunan musik metal yang be aja, datanglah seorang kewes berkostum hareudang yang akan menonton konser. Kedatangannya pun bertepatan dengan garangnya teknik screaming si vokalis yang bernama Jen. Setelah menyelesaikan konser rasa event Agustusan, mereka sedang pada teler setelah menghabiskan banyak minuman fermentasi takokak. Lalu ketika akan nambah minuman abok lagi, Billy bertemu si kewes hareudang yang katanya adalah fans berat bandnya Billy. Wanita bernama Carla ini pun kagum dengan aksi gebuk drum Billy yang terlihat keren, bahkan menunjukkan bahwa Billy adalah sosok pria gagah, strong, dan tahan lama. Hingga menurutnya Billy layak mendapatkan servis jadah darinya sebagai imbalan karena sudah menghibur orang-orang di daerahnya. Yes, it's pretty late, isn't it? There's the bastard. I think he got lucky. Who's that slut? Saat para personel band mau pada balik, Billy meminta teman-temannya untuk mengantarkan Carla pulang terlebih dulu. Akan tetapi mereka menolak karena selain sudah mau subuh, mereka sudah lelah jika harus ngotw ke lokasi yang semakin pelosok. Lalu ketika permintaan Billy malah jadi cekcok, Carla menawari mereka untuk menginap saja di rumahnya. Karena bukan cuma banyak kamar yang kosong, ia pun berjanji akan menjamu mereka dengan barbeque buatan pamannya yang terkenal creamy dan gurih kabina-bina. That's not bad. Yeah. Let's do it. I'm vegan, but You're gonna love my uncle's barbecue. Singkat cerita, mereka sudah hampir 2 jam OTW menuju lokasi tujuan Carla yang bernama kota Ipecauen. Namun si promotor bernama Tony heran karena jalan yang ia lewati malah membawa mereka ke daerah antah berantah. Lalu ketika Mark meminta Carla untuk kembali menunjukkan jalan, ia malah sedang asik aduk songkol dengan Billy. Perbuatan jadah mereka membuat si manajer bernama Sophie marah. Udah mah nebeng, nih kewes malah menjadikan mobil mereka sebagai hotel portable. You are. Shut up! And if you're gonna act like princess, I'm gone. Carla yang gagal nyemprot merasa sakit hati oleh perkataan Sophie dan sikap teman-temannya. Hingga ia pun memilih pergi dan disusul oleh Billy yang masih penasaran dengan barang pecah belah Carla.
Fucking hell. What do we do now? What are we gonna do? Wait. Guys. Selang beberapa saat mereka terlihat kesal karena si Billy belum juga kembali. Lalu tiba-tiba, Jen baru sadar bahwa mereka sudah berada di kota Ipecauen yang ternyata sepi dan cuma reruntuhan bangunan saja. Tanpa ada yang sadar, keberadaan mereka sedang diperhatikan oleh seseorang yang bernama Antonio, di mana pria kekar nan berbulu ini adalah si prajurit kanibil di awal film tadi. Saat keberadaan mereka diperhatikan seseorang, Mark mencari tahu tentang kota Ipecauen yang ternyata merupakan kota mati setelah banjir besar terjadi puluhan tahun silam. Ini memang kisah nyata loh guys. Sementara Sophie tidak mengertilah masa iya Carla tinggal di daerah seperti ini. Padahal menurut info di situs gibah.com, penduduk sini tidak pernah kembali setelah musibah banjir di masa lalu itu. This place gives me the creeps. Setibanya di ujung jalan, mereka bingung antara menunggu atau mencari Billy. Kemudian Tony mengajak Jen untuk mencarinya saja, daripada orongoh menunggu seperti yang diinginkan Mark bersama Sophie. We're gonna go look for him that way. I've got a bad feeling of this. Well, that came out of the blue. Sophie si rambut api tidak habis pikir akan kelakuan Billy yang bisa segitunya terhadap wanita asing. Karena menurutnya mending jajan kewes di tempat yang benar daripada gretongan tapi bikin susah seperti ini. Mark! Who's that? Melihat pria sok keren di mobil butut, Tony dan Jen mencoba bertanya kali aja nih om-om tahu keberadaan Billy. Tapi daripada menjawab, orang ini malah mengungkapkan ketidaksukaannya akan keberadaan para turis di daerahnya. Lalu tiba-tiba, Jen baru sadar bahwa pria ini sedang menggunakan sapu tangan milik Billy. El pañuelo es nuestro amigo. Tratan de puta. Carla yang tiba-tiba muncul dengan bangganya mengakui bahwa ia telah berhasil menjebak Billy. Dan tiba saatnya, ia dan si Om Burik beserta kelompoknya akan turut menangkap Tony dan Jen. Ketika Jen berhasil lolos, Mark dan Sophie malah sedang prepare untuk beraduk songkol di reruntuhan bangunan. Tapi tak lama kemudian, panggilan telepon membuat Mark meninggalkan pacarnya terlebih dulu. Keadaan ini membuat si rambut api bete dan lanjut moles make up-nya biar lebih cetar membagongkan. What the fuck are you? Ketika Mark tak luput dari serangan orang misterius, kini giliran Sophie yang sedang diincar oleh sang predator knalpot. Sementara Sophie yang tidak sadar malah menganggap orang ini adalah pacarnya yang sudah kebelet pipis nikmat. Sophie mulai curiga karena belalai yang satu ini lebih gedong dan sedikit bengkok. Dan ternyata si predator yang knalpot ini adalah orang yang tadi memperhatikan mobil mereka. Keberadaan seorang pengendara membuat Jen seolah punya harapan untuk selamat. Apalagi si Abah orangnya baik dan mau membawa Jen pergi dari tempat ini. Kemudian Jen menceritakan apa yang terjadi, terutama keberadaan orang-orang yang sudah menculik Tony. Namun pria bernama Tadeo ini tidak peduli dan lebih fokus akan status Jen yang merupakan seorang turis. Así que sos turista. Tranquilo, así te tranquiliza. Wait. Jen panik saat Tadeo membawanya ke jalanan yang berbeda. Lalu tiba-tiba, ia baru tahu bahwa pria tua bangka ini adalah kakeknya Carla. ¿Viste qué linda? Tadeo membawa hasil tangkapannya ke sebuah bangunan yang ternyata sudah terparkir kendaraan milik Jen dan teman-temannya. Di bangunan ini pun Mark dan yang lain sudah disekap oleh komplotan Carla yang merupakan komplotan si Kobil penghuni kota Ipecauen. Toño, al corral. Let it go.
Billy meledek si gemoy sangar bernama Mango yang dianggap cuma berani sama kaum bibir berdiri. Ia pun menantangnya duel daripada cuma nentengin kunci gedong seperti mekanik puso. Saat Mango mulai terlihat emosi, Tadeo yang merupakan ayahnya menganggap ini adalah hiburan gratis. Lalu ia menyuruh mereka adu jotos pakai tangan kosong untuk mengetahui siapa yang paling kuat di antara mereka. Ahí va queriendo. Bang Mango ternyata cuma menang tato doang dan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Billy. Lalu ketika Billy masih asik berselebrasi, Tadeo berkata bahwa ia punya satu lagi petarung andalannya. Dan jika Billy berhasil menang, ia akan melepaskan Billy berikut teman-temannya. Carnealo. Kekuatan psikopat bernama Tito akhirnya menjadi petaka buat Billy. Terlihat teman-temannya pun histeris melihat manusia kekar ini merujak kepala Billy sampai bujrat. Ketika tengah malam, Antonio menyiapkan daging panggang untuk sang ayah dan para tawanan mereka. Sementara Jen dan yang lain merasa geleh karena tekstur daging di hadapan mereka terbilang aneh dan baru pertama kali mereka lihat. Quiero proponer un brindis. Querida Elcita, muchas del cielo. Quédate tranquila. Quiero brindar también por mis hijos. Tadeo mendedikasikan hidangan mengerikan ini untuk istrinya yang belum lama meninggoy. Ia pun merasa bersyukur karena sampai saat ini keluarga mereka masih bisa berkumpul meskipun sering baku hantam. Tak lupa juga ia mempersiapkan para tawanan untuk mencicipi barbeque spesial dengan resep rahasia dari keluarga tentara. Carla protes kenapa Tito tidak diajak makan bareng seperti kebiasaan saat istrinya Tadeo masih hidup. Namun menurut Tadeo lah bodo amat karena Tito susah diatur dan selalu membuat masalah. Sebagai seorang ayah, kebaikan Mango membuat Tadeo merasa tidak dihargai. Sementara Tito kini bisa makan enak dan berbagi makanan dengan piaraannya. Pasa que nadie come. Nos estamos comiendo al único que me caía bien. Tadeo semakin emosi karena para tawanan tidak ada yang mau makan. Ia pun mengancam Jen untuk makan daging yang sudah capek-capek Antonio siapkan. Vos, la carne, los asados. Tanpa Jen sadari, makanan yang baru saja ia cicip adalah dagingnya Billy. Di saat itu pula, Carla sudah muak dengan kelakuan kakeknya yang dari dulu selalu memaksa keturunannya untuk menjadi seorang kanibil. Lalu di tengah konflik yang sedang terjadi, Antonio membawa Mark ke ruangannya. Namun tanpa Mark sadari, mantan pasukan khusus ini adalah pecinta lubang keriput. Saat Antonio mengambil upah hasil kerja kerasnya, Mango membawa Sophie yang akan ia jadikan stok makanan seminggu ke depan. Ia pun sudah tidak peduli meskipun Tadeo melarangnya agar jangan terburu-buru mengeksekusi kewes cantik ini. Singkat cerita, Mark sudah ditempatkan dalam posisi seperti kaum pelangi. Ia pun harap-harap cemas karena tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Antonio. Con aguja e hilo. Ternyata Antonio akan mengobati luka sobek di tangannya Mark. Lalu sambil menjahit tangannya Mark, Antonio menceritakan tentang identitas ia dan ayahnya yang dulunya merupakan mantan tentara bayaran Argentina. Ia pun sudah biasa memakan apa saja demi bisa bertahan hidup di medan tempur. Dan satu hal lagi, Antonio tahu apa yang harus dilakukan jika ia ngesang dan tidak menemukan seorang wanita. Mucha ventaja. Nos sorprendieron en la trinchera. Como dijo el Quijote. Sebelum mengunboxing hasil buruannya, Mango yang kesal kepada ayahnya akan melampiaskan kemarahannya terlebih dulu kepada Sophie. Lalu sambil menyiapkan sebotol air keras, Mango gibahin kelakuan ayahnya yang temperamen, bahkan pernah melukai wajah Tito dengan cairan seperti ini. Era buenito. El viejo le vació una botella de esto.
Ketika Sophie dilulur air keras, Jen cuma bisa pasrah saat ia diperlakukan layaknya hewan ternak. Terlihat pasangan ini pun cuma bisa pasrah di tengah kekhawatiran mereka yang entah mau diapain. Lalu tiba-tiba, mereka melihat piaraan Tito yang ternyata adalah seorang Sandra. Sontak Jen pun histeris karena merasa nasibnya akan berakhir seperti wanita malang ini. ¿Cómo te llamas? I keep the women alive. I wanna go home. Jane. Tony baru sadar tali yang nyangkol di leher pacarnya masih belum tergembok dengan benar. Hingga mereka pun bisa bekerja sama untuk membuka semua tali di tubuh Jen. Ketika Jen sudah terbebas, Tony menyuruhnya untuk pergi dan mencari bantuan. Namun Jen lebih memilih mencari sesuatu yang bisa membuka gembok di leher pacarnya. Kembali kepada Mango yang sedang disemprot ayahnya, Gegara melukai Sophie. Lalu di tengah kekesalan Mango, sang ayah menyuruh untuk meletakkan Sophie di kamarnya. Di sisi lain, Mark benar-benar syok setelah knalpotnya dibobok oleh belalai Antonio. Lalu psikobil Antonio berkata bahwa Mark tidak akan dijadikan makan malam, melainkan akan dijadikan WC umum untuk belalai kekarnya. Jadi gak usah takut, tinggal nungging dan rasakan sodokannya. Sophie auto panik melihat wajah papa psikobil yang sudah nyangontok di hadapannya. Dan ternyata Tadeo punya niat jadah kepada Sophie. Dimana semua itu karena wajah Sophie yang menurut Tadeo begitu mirip dengan almarhum istrinya. Jadi sebelum proses aduk songkol dimulai, Tadeo meminta Sophie untuk mengenakan pakaian istrinya. No, please. Ponetelo. Tony sedang mengumpulkan keberanian untuk melakukan perlawanan mumpung tangannya sudah bisa bergerak bebas. Lalu ketika psikobil Tito mengetahui pelarian Jen, Tony mengambil sebuah tulang untuk ia jadikan sebagai senjata. Hey! Dengan satu kali gerakan saja, Tony berhasil menghabisi salah satu anaknya Tadeo. Sementara Tadeo sendiri tengah asyik nyeruput Sophie yang sudah bujil tapi menggairahkan duda pendatang baru ini. Saat kunci gembok sudah ketemu, Jen langsung bersembunyi karena mendengar kedatangan Mango. Rupanya selain sudah muak dengan kelakuan ayahnya, Mango tidak terima melihat pakaian ibunya dipakai oleh orang lain. Sementara Tadeo langsung emosi karena menganggap Mango cuma ingin mengganggu kesenangannya saja. Sungguh tak disangka Sophie menjadi korban dari konflik keluarga psikobil. Tak lama kemudian Jen pun menyaksikan kematian Sophie yang begitu tragis. Lalu datanglah Clara yang turut meluapkan kemarahannya kepada mantan tentara bayaran ini. Ia pun kecewa karena nih aki-aki tidak tewas di medan tempur daripada cuma jadi sumber masalah di keluarga mereka. Ketika Jen berhasil mengambil kunci gembok, kini giliran Carla yang akan mendapat hukuman dari bapak Kobil yang telah menjedor Mango. Namun terkhusus buat Neng Carla, Tadeo tidak akan menggunakan senjata api, melainkan senjata lunak yang bisa ngeras jika pikiran ngeres. Setelah mendapatkan kunci, Jen menceritakan nasib tragis yang dialami oleh Sophie. Lalu ia bergegas menyelamatkan Tony mumpung para psikobil masih bertengkar. Nasib apes akhirnya Jen alami karena malah gercep beradu paruh daripada langsung kabur dari tempat ini. Terlihat Tony pun cuma bisa menahan emosi setelah pacarnya ambruk dijedor Antonio. Tadeo sang psikobil akhirnya meninggoy oleh pembalasan anak cucunya sendiri. Lalu kini giliran Antonio yang akan menghabisi Tony, si warga Inggris yang dari dulu ia benci. Let's make it even, piece of shit. Eso que te queda grande, pibe.
Perlawanan yang dilakukan Mark akhirnya membuat mereka baluh hingga mereka sama-sama pergi ke alam baka. Lalu selama beberapa saat, Tony yang baru sadar melihat kematian Mark yang sudah berhasil menghabisi Antonio. Lalu ia meminta Jane yang ternyata masih hidup agar tetap bertahan sampai mereka mendapatkan pertolongan. Tapi sayang, Jane yang sebenarnya sedang sekarat meminta Tony untuk menyelamatkan si tawanan wanita saja. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Tony sengaja mengabaikan Carla yang sedang meratapi kematian pamannya karena ia lebih peduli dengan wasiat Jane untuk menyelamatkan si tawanan. Namun ia tidak tahu bahwa kewes buluk ini sudah terpapar jiwa psikobil akibat sering makan daging manusia. Loh, kok hilang? Keluarga Tadeo yang merupakan para tentara bayaran sudah biasa menjalani hidup dengan cara kanibal. Akibat pekerjaan itu pun mereka akhirnya terasing dan menjadikan kota Ipecacuan sebagai rumah mereka. Dan di kota inilah mereka selalu berburu dan memangsa orang-orang, terutama para pendatang seperti Jane dan teman-temannya. Keadaan yang sebenarnya serba sulit tersebut membuat Tadeo terpaksa memaksa keturunannya agar bisa bertahan hidup bergaya kanibal juga. Namun seiring berjalannya waktu, kelakuan Tadeo banyak menimbulkan konflik bagi keluarganya sendiri. Dan di akhir cerita, nasib Tony berakhir tragis karena wanita yang ia selamatkan sudah haus akan darah dan daging manusia. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy.